Seorang eksekutif muda bernama Fumio Sasaki, hidupnya begitu sempurna, dia memiliki semua yang ia inginkan, tetapi dia merasakan sesuatu yang kurang. Dia merasa hidupnya dihimpit oleh berbagai barang yang memenuhi apartemennya. CD yang dia kumpulkan dan lama tidak diputar, buku-buku yang dia beli lama tidak dibaca, dan begitu banyak perabotan yang komplit tetapi sangat jarang digunakan. Akhirnya dia merasakan hidupnya semakin tidak bermakna dikelilingi oleh barang-barang berharga. Dan dia melakukan satu perubahan yang dahsyat. Dia melakukan satu eksperimen, yaitu sedikit demi sedikit dia sumbangkan barang-barangnya. Bukunya dia sumbangkan ke perpustakaan, CD-CD-nya dia sumbangkan ke komunitas-komunitas, kemudian pakaiannya dia sumbangkan ke yayasan-yayasan sosial. Dan akhirnya sedikit demi sedikit barangnya berkurang, hingga akhirnya dia di apartemennya kosong melompong. Yang hanya dia miliki adalah beberapa meja, celana, 2 pasang sepatu, 1 laptop, 1 alat makan, dan semuanya dalam jumlah yang sangat minimal yang pasti dia gunakan dalam sehari-hari. Kemudian dia merasakan perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dari situlah dia membuat sebuah buku, judulnya adalah Goodbye Things, ya, selamat tinggal barang-barangku. Dan di situ, di buku itu, dia menceritakan bagaimana semakin bertambahnya barang bukan semakin bertambahnya kebahagiaan. Justru semakin sedikit barang, kebahagiaan akan datang. Itulah gaya hidup minimalis yang dia lakukan bertahun-tahun dan menginspirasi begitu banyak orang di dunia, yaitu gaya hidup minimalis. Dan bukunya Goodbye Things menjadi salah satu mega bestseller di dunia. Banyak orang-orang yang relate dengan cerita ini. Di tengah gaya hidup yang konsumtif, orang selalu membeli barang baru dan beli barang baru dengan harapan dia bisa mengejar kesenangan, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru dengan hidup minimalis, dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan ketika dia memiliki banyak barang. The less is more. Semakin sedikit, semakin banyak kebahagiaan. Nah, di episode kali ini di Topi Amali saya akan membahas sebuah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah manapun, yaitu ilmu beres-beres, ilmu menata benda dengan penuh cinta, dan ini akan mengubah hidup Anda. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Ada beberapa kesalahpahaman tentang benda di sekitar kita, seperti yang dialami oleh Fumio Sasaki. Fumio Sasaki menganggap bahwa semakin banyak benda semakin bahagia, dan benda-benda yang dikumpulkan itu seolah-olah akan memberikan energi kebahagiaan. Sebetulnya banyak kesalahpahaman yang tidak kita sadari dalam memperlakukan benda-benda di sekitar kita. Setidaknya ada 7 kesalahpahaman, tetapi saya tidak akan menyampaikan semua, mungkin 3 di antaranya saja. Yang pertama adalah kesalahpahaman tentang benda, bahwa benda itu adalah benda mati. Dalam fisika kuantum dan dalam fisika modern sekarang, definisi benda hidup dan benda mati sudah diubah. Kalau dulu benda-benda mati itu dianggap betul-betul mati, tetapi dengan penemuan fisika kuantum, ternyata semua benda itu memancarkan energi. Ketika Fumio Sasaki menumpuk barang-barangnya, dia mengatakan bahwa setiap hari seolah-olah buku-buku itu berteriak, "Baca aku, baca aku." CD-CD koleksinya itu selalu berteriak, "Putar aku, putar aku." Kemudian pakaian-pakaian yang numpuk di lemari selalu seperti berteriak, pakai aku," begitu. Jadi rasakan bagaimana benda-benda itu sebetulnya hidup dan memancarkan energi. Ketika benda-benda di sekitar kita acak-acakan, maka energi dan vibes negatif yang akan memancar. Dan ketika kita bereskan, kita merasakan energi yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya setiap benda itu ternyata punya energi. Tidak ada benda yang mati. Bahkan dalam ilmu spiritual atau dalam tasawuf, itu ada sebuah buku berjudulnya itu Wajah Suci, Rahasia Wajah Suci Ilahi. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya benda-benda itu adalah hidup. Bahkan Rasulullah pernah mengambil beberapa kerikil dan memperdengarkan pada para sahabat bahwa kerikil-kerikil itu bertasbih. Kemudian ada benda yang Rasulullah tinggalkan di Masjid Nabawi, yaitu tempat dia bersandar ketika ceramah. Dan ketika Rasulullah memiliki mimbar yang baru, si
tiang itu menangis dan para sahabat mendengar. Jadi benda-benda itu sebetulnya hidup jika kita memiliki kepekaan dalam menangkapnya. Ketika Fumio Sasaki menjual barang-barang itu dan barang-barang itu akhirnya digunakan, didermakan dan digunakan oleh orang-orang yang menerimanya, benda-benda itu ternyata merasa bahagia. Dan Fumio Sasaki juga merasa bahagia dengan benda-benda yang betul-betul dia gunakan, tidak menumpuk barang. Karena barang-barang yang tumpuk dan tidak digunakan, itu mereka berteriak minta digunakan. Itu kesalahpahaman pertama, bahwa benda mati itu sebetulnya tidak mati. Semua benda itu adalah hidup. Kesalahpahaman yang kedua adalah bahwa beres-beres itu adalah kerjaan rendahan. Jadi ada asumsi bahwa beres itu hanya dilakukan oleh pembantu rumah tangga atau oleh cleaning service. Padahal para biksu, para pemimpin seperti Steve Jobs, kemudian CEO-CEO terhebat, mereka itu membereskan dan mencuci piringnya sendiri. Karena itu bukan sekadar membersihkan barang, tetapi juga membersihkan diri dan mendisiplinkan diri. Sehingga di dalam tradisi di Shaolin atau di ashram, di tempat-tempat spiritual itu para pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin spiritual mereka menjadikan beres-beres, bersih-bersih sebagai latihan-latihan spiritual. Sehingga beres-beres itu adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan salah satu ayat dalam Al-Quran ketika Rasulullah diminta untuk berdakwah dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Dan di salah satu ayatnya ada wathiyabaka fatahhir, ya. Pakaianmu bersihkan. Jadi harus bersih, harus beres-beres. Itu menjadi salah satu pesan di antara pesan-pesan dakwah, ya. Wathiyabaka fatahhir. Dan kesalahpahaman yang ketiga adalah bahwa beres-beres itu adalah pekerjaan yang tidak usah dipelajari. Makanya tidak ada pelajaran beres-beres. Anak-anak tidak diajari beres-beres. Dan kita di rumah juga mungkin tidak diajari secara teknikal beres-beres bagaimana. Padahal seorang cleaning service profesional, mereka ada training dan trainingnya itu sangat ketat. Ada KPI-KPI-nya, ada indikator bersihnya itu seperti apa. Sehingga ketika beres-beres itu penuh dengan keseriusan seperti seorang bekerja dengan serius. Kalau kita lihat anak-anak Jepang, anak-anak SD dan anak-anak TK Jepang, mereka beres-beresnya itu berbeda dengan beres-beres yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Dalam Montessori, beres-beres disebutnya itu adalah meaningful work, pekerjaan yang bermakna. Ya, ini dalam disiplin positif juga disebut meaningful work. Sementara di Indonesia disebutnya adalah piket. Piket itu adalah seolah-olah adalah sebuah kewajiban yang giliran. Bahkan sebuah kewajiban yang dilakukan dengan keterpaksaan. Kamu bagian piket sekarang, piket. Jadi piket ini seolah-olah giliran yang memberatkan. Padahal kalau kita lihat dalam beberapa video orang-orang Jepang, anak-anak TK itu beres-beresnya itu seperti profesional dengan mengepelnya itu dengan serius, mengelapnya dengan serius sampai betul-betul bersih. Itulah meaningful work, yaitu pekerjaan yang bermakna. Dan buat orang Jepang, membersihkan lingkungan itu mencerminkan kebersihan diri dan spiritualnya. Sementara buat yang piket, pokoknya saya sudah lakukan, udah aja. Masalah hasilnya ya jauh dari sempurna. Itu karena kita tidak dilatih. Sementara anak-anak Jepang betul-betul dilatih bagaimana membersihkannya, cara membersihkan, hasil yang harus dicapai dalam membersihkan. Karena buat mereka, ini adalah sesuatu yang bermakna. Itu 3 kesalahpahaman. Sehingga kalau kita bisa mengubah 3 kesalahpahaman ini, bahwa sebetulnya beres-beres itu, benda itu adalah benda hidup, bukan benda mati. Jadi ketika kita beres-beres seolah-olah memperlakukan benda itu, seolah-olah memperlakukan makhluk hidup, bukan benda mati. Yang mereka bisa menangis, bisa teriak, jika mereka tidak dalam keadaan beres. Kedua, bahwa beres-beres itu adalah sebuah tugas yang mulia, bukan tugas rendahan. Ketika kita beres-beres, kita merasa bahwa ini adalah tugas yang mulia dan kita menjadi orang yang mulia dengan mengerjakan tugas tersebut. Dan kesalahpahaman yang ketiga adalah bahwa beres-beres itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, bukan sesuatu yang tidak usah dipelajari, maka ada pelajaran beres-beres. Nah, oleh karena itu saya menulis buku 3 keajaiban beres-beres, menjinakkan sapi sebagai simbol dari benda-benda yang harus kita bereskan. Jangan sampai sapi itu sakit atau mati, terlantar atau tidak digunakan. Nah, buku ini diajarkan dalam waktu 7 hari kepada santri-santri pesantren Was Asih dan juga pada orang tua. Sehingga setiap orang punya standar yang sama dan punya skill. Bukan hanya kesadaran, banyak orang yang sudah sadar tetapi tidak punya skill.
Sehingga ketika beres-beres tidak mencapai tingkat kebersihan dan beres sesuai dengan standar. Sehingga beres-beres adalah keterampilan abad 21 yang harus diajarkan. Oke, apa manfaat dampak dari beres-beres? Minimal ada 3 dampak dari beres-beres ya. Pertama adalah kehidupan berubah drastis. Jadi kalau ada siswa yang hidupnya kurang baik atau banyak masalah, coba mulai dari sini. Ajarkan dia untuk beres-beres dan dampingi dia untuk melakukan perubahan di meja belajarnya, di kamarnya, sehingga secara vibe, secara energi dia akan berubah. Sedikit banyak pasti akan mengubah dia. Akan berubah drastis seperti yang dialami oleh Fumio Sasaki tadi. Nah, ada yang namanya Marie Kondo, yaitu dia ahli beres-beres yang bukunya juga menjadi mega bestseller, The Magic of Tidying Up. Dia membantu banyak orang Amerika yang hidupnya acak-acakan gara-gara rumahnya acak-acakan. Setelah dibereskan ternyata berubah hidupnya, total berubah hidupnya. Ya, jadi seni beres-beres ini bukan hanya membereskan barang, tetapi juga akan berhasil membereskan kehidupan orang tersebut. Yang kedua, akan menumbuhkan percaya diri. Banyak orang-orang yang tenggelam dalam ketidakberesan sehingga percaya diri, self confidence-nya rendah. Kenapa? Karena dia dikalahkan oleh barang-barang. Tetapi ketika dia berhasil menaklukkan barang-barang itu, maka dia merasa punya self leadership dan punya power. Ya, bayangkan kalau kita di kos-kosan atau di asrama itu acak-acakan, pasti kita lemes karena sebetulnya kita ingin mengalahkan barang-barang itu tetapi tidak berdaya. Tetapi ketika kita memaksakan diri untuk membereskan, ada kelegaan dan ada rasa percaya diri yang tumbuh. Oleh karena itu, orang yang hidupnya beres ya, hidupnya beres, dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Ada seorang jenderal marinir dari Amerika, dia mengatakan bahwa kemenangan pertama hidup kita adalah ketika kita membereskan tempat tidur kita saat bangun pagi. Karena itulah kemenangan pertama dan itu akan memunculkan percaya diri dan self leadership pada hari tersebut sepanjang hari. Dan manfaat yang ketiga, keajaiban dari beres-beres adalah memunculkan rasa kemerdekaan, rasa freedom, rasa merdeka bahwa kita sudah bisa lepas dari penjajahan benda-benda dan kita menjadi penguasa benda-benda tersebut, bukan yang dikuasai oleh benda-benda tersebut. Dan kita akan memiliki horizon cara berpikir yang luas, kemudian lebih jernih melihat sesuatu karena benda-benda di sekitar kita sudah rapi dan memancarkan energi positif sehingga kita bisa punya kemampuan untuk melihat masa depan dengan lebih cerah. Jangan mimpi bisa mengubah dunia jika kita tidak bisa mengubah apa yang ada di hadapan kita yang terdekat. Itulah 3 keajaiban beres-beres. Nah, di segmen terakhir saya nanti akan memberikan tips bagaimana metode beres-beres gaya Jepang yang diajarkan oleh Marie Kondo dan itu juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ikuti terus di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali yuk merapat. Ada 3 tips bagaimana membereskan ya, 3 langkah. Sebetulnya ada 5 langkah yaitu 5S, tapi kita bikin lebih singkat saja ya. Yang pertama adalah kumpulkan di tengah lapang. Ya, jadi bayangkan benda-benda itu adalah sapi. Kumpulkan sapinya di tengah lapang. Misalnya ketika kita mau membereskan asrama bareng-bareng atau rumah. Jadi yang akan dibereskan benda-bendanya ditumpuk di satu ruangan yang luas. Semuanya tumpuk saja. Jadi ambil dari semua tempat barang-barang itu kumpulkan ya, kumpulkan di satu tempat, kumpulkan sapi itu di satu tempat sehingga kita bisa melihat semuanya. Langkah kedua adalah seiri. Langkah kedua adalah buang yang tidak diperlukan. Dan di sini ini ujiannya akan datang. Ini jangan, ini sayang masih dipakai, jangan. Kita harus kejam pada sapi-sapi mati atau sapi-sapi yang sakit ya. Bendanya ini udah nggak kepake, buang. Ini namanya seiri atau selection atau sorting ya, menyeleksi. Ketika kita menyeleksi kita harus galak ya. Jadi yang betul-betul tidak kita gunakan kita buang. Caranya gimana menyeleksinya adalah dengan jurus Spark Joy. Ini adalah jurus dari Marie Kondo. Spark Joy itu coba pegang, kemudian rasakan apakah Spark Joy itu tidak memberikan rasa nyaman atau enggak. Tanyakan pada diri, kira-kira saya akan senang nggak memakainya. Ya, kira-kira ini jadi baju kojo atau enggak. Kalau enggak, itu nanti dipakai suatu hari.
itu artinya tidak akan dipakai. Jadi sesuatu yang kita suka dan kita seneng banget dan memberikan kebahagiaan spark joy itu simpan, sisanya buang, ya. Sisanya buang. Ada buku yang tidak pernah dibaca, buang. Ada sepatu yang sudah tidak dipakai walaupun kita sebetulnya sayang, buang saja. Saya kemarin baru mendonasikan 3 sepatu Nike yang dulu suka dipakai tetapi sudah tidak spark joy, dan kalau saya tanya apakah saya mau makainya, mungkin akan pakai suatu hari, berarti itu tidak akan dipakai. Tetapi kalau saya ingin memakainya setiap hari dan dengan kebahagiaan, pasti itu dipakai. Jadi buang sekejam mungkin. Ketika sorting, ketika seri ini kita harus kejam. Dan biasanya kita hanya tersisa 20% dari yang kita punya. Sisanya enggak pernah dipakai. Coba rasakan ketika kita sudah buang itu, apakah kita merasa kehilangan atau enggak? Biasanya tidak merasa kehilangan, ya. Dan kita tidak merasa ada apa-apa. Kita hanya sayang saja dan selalu mengatakan suatu hari akan dipakai. Padahal itu suatu hari itu artinya tidak akan ada hari itu. Jadi tidak akan pernah dipakai. Itu yang kedua ya, sorting. Yang ketiga adalah seiton. Seiton ini adalah sebuah prinsip dalam Jepang yang artinya semua benda harus ada rumahnya. Jangan ada benda yang tunawisma. Kalau kita punya pulpen, harus ada rumah pulpen. Kalau kita punya baju, kaos, ada rumahnya khusus. Semua ada rumahnya. Jangan ada benda yang tidak ada rumahnya. Kita saja akan kedinginan kalau tidak punya rumah. Benda-benda itu juga akan terlantar jika tidak kita buatkan rumahnya. Kita bisa bikin rumahnya dari dus bekas, dari wadah-wadah bekas, sehingga tidak ada barang-barang berceceran. Semua benda ada rumahnya. Bahkan rumahnya itu spesifik. Semua bisa berdasarkan warna, bisa berdasarkan bentuk, bisa berdasarkan fungsi. Dengan begitu, maka benda-benda di sekitar kita akan tertata dengan penuh cinta dan akan memberikan energi dan rasa bahagia. Selamat mencoba dan selamat merasakan keajaiban dari ilmu beres-beres ini. Ingin mempelajari lebih dalam tentang ini, bisa baca buku saya, judulnya adalah Keajaiban Ilmu Beres, Gaya Jepang dan Sunnah Rasulullah SAW. Oh ya, untuk rekan-rekan yang sudah pernah menerapkan ilmu beres-beres, boleh tulis di komen bagaimana rasanya beres-beres, atau punya sebuah pengalaman bagaimana hidup yang acak-acakan menyebabkan dampaknya pada kehidupan nyata. Bagaimana penataan benda yang tidak teratur menyebabkan hidup kita yang acak-acakan. Silakan tulis di komen, mudah-mudahan bisa saling berbagi dan saling menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa di Topi Amali berikutnya.